Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi thayyibin at-tahirin wa la'natullah ala a'daihim min awalihim ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina TV yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada bulan yang penuh dengan barakah dan maghfirah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan ibadah dan mendapatkan bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat ini. Baiklah pemirsa sekalian, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan puasa, bahwasannya puasa ini memiliki tingkatan-tingkatan derajat. Ada yang disebut dengan puasa umum, ada puasa khusus, dan ada puasa yang lebih khusus lagi. Adapun puasa umum adalah puasa yang kita pahami selama ini, bahwasanya puasa adalah menahan lapar dan menahan minum, dan juga menahan dari syahwat-syahwat yang dilakukan. Itu adalah puasa yang umum yang bisa kita pahami. Tapi ada puasa yang khusus, yaitu puasa yang menjaga dari penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, bahkan seluruh anggota badan kita termasuk tangan dan kaki. Bahwa agar semua ini tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dimurka oleh Allah. Bahwasanya kita harus berpuasa untuk tidak mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak berbicara sesuatu yang membuat Allah murka, dan juga tidak melihat sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Begitu pula dengan tangan dan kaki, semua anggota badan, agar semua terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa yang khusus, di mana kita menjaga seluruh anggota badan kita untuk tidak kita gunakan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh barokah ini, gunakanlah kesempatan yang sangat baik ini. Gunakanlah semua anggota badan kita, semua fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, baik itu mata, telinga, dan juga lisan. Gunakanlah untuk mendengar yang baik, gunakanlah untuk melihat sesuatu yang baik, gunakanlah untuk berbicara sesuatu yang baik. Di bulan yang penuh barokah ini kita banyak sekali anjuran-anjuran untuk mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan hikmah-hikmah untuk menambah wawasan kita. Dan juga gunakanlah lisan kita ini untuk selalu berzikir, berdoa, dan mengaji. Begitu juga dengan mata.
Gunakanlah mata ini selalu melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat sesuatu semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tangan-tangan kita ini untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Gunakan kaki-kaki kita ini untuk berjalan, untuk mencapai semua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang khusus, yang bukan saja bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi justru bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun yang ketiga adalah puasa yang lebih khusus lagi daripada yang khusus, yaitu yang disebut dengan puasa hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita dari sesuatu yang hina, menjaga hati kita dari pikiran-pikiran yang negatif, menjaga pikiran-pikiran kita, hati-hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa yang paling khusus, di mana kita menjaga hati kita tidak hasut, tidak dengki, tidak sombong, tidak ujub, tidak riya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Ta'ala as-shaum li wa ana ujza bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa puasa itu hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingin mengatakan bahwa di dalam puasa khususnya, dan bahkan semua dalam urusan ibadah, tapi khusus dalam puasa Allah ingin mengatakan bahwa as-shaum li, bahwa puasa itu adalah untukku. Maka diperlukan niat yang benar-benar tulus, niat yang benar-benar ikhlas hanya untuk Allah, hanya qurbatan ilallah. Ini yang paling penting di dalam memulai semua ibadah, di mana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal, semua ibadah itu dimulai dengan niat. Maka nafas, ruh dari seluruh ibadah, dan wabil khusus di bulan puasa ini adalah niat. Niat yang benar. Allah mengatakan as-shaum li, bahwa puasa hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ini adalah pertama kali di dalam memasuki bulan puasa, di saat kita ingin berpuasa, maka berniatlah dengan benar, berniatlah dengan tulus, karena niat inilah yang akan mengantarkan kepada keikhlasan. Dan dengan niat inilah Allah melihat semua amal yang kita buat. Semua amal yang kita dilakukan. Diterima dan tidak diterimanya amal dilihat dari niat yang ikhlas ini. Inilah puasa hati yang paling sangat penting agar tidak terdapat dalam diri kita hasud, dengki, riya, ujub, dan lain sebagainya. Jika ini bisa kita lakukan, baik itu yang disebut dengan puasa umum, menahan lapar dan haus, menjaga seluruh anggota badan, yang disebut dengan puasa khusus, dan bisa melakukan puasa yang lebih khusus lagi, yaitu dengan menjaga hati dengan niat yang baik, dengannya akan mengantarkan kepada keikhlasan. Maka Allah mengatakan wa ana ujza bihi, maka akulah yang akan membalas kalian. Maka akulah yang akan membalas dari ibadah kalian yang ikhlas itu.
akan mendapatkan semua yang kalian inginkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan akan memberikan sekian banyak besar pahala dan keutamaan, dan akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu, hadirin pemirsa, di bulan yang penuh rahmat, penuh pengampunan, penuh barokah ini, mari kita tingkatkan wawasan kita. Kita tingkatkan semua fasilitas-fasilitas kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang ada, terutama kajian-kajian di bulan Ramadan di Sapinah TV ini. Hendaknya kita selalu mendengarkan agar menambahkan wawasan untuk terus meningkatkan keilmuan kita, agar kita lebih mengetahui lagi hikmah-hikmah Ramadan, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Ramadan, pelajaran-pelajaran yang penting yang harus kita dengar dan kita simak. Dengannya akan menambahkan nilai-nilai ibadah yang luar biasa untuk kita. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.